Di video kali ini gue bakal cobain menu-menu yang jarang dipesan di Subway. Gue lihat ada menu baru, ada menu yang gue baru tahu ternyata ada di Subway, sama menu-menu sides yang gue ngerasa kayaknya orang gak bakal kepikiran kalau ke Subway pesen ini. So ini dia pendapat gue buat menu-menu yang jarang dipesan di Subway. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif. Ya, di video kali ini sudah ada di hadapan gue menu-menu yang kayaknya kalau buat gue pribadi, gue tidak pernah ke Subway terus melihat ada menu-menu ini, coy. Biasanya kalau ke Subway udah basicnya Italian BMT atau tuna mayo gitu kan, atau lu beli cookies yang kita tahu semuanya tuh ada di etalase. Tapi ternyata di Subway. Tapi mungkin ada beberapa orang yang baru tahu kalau di Subway itu ada hash brown kayak gini. Terus ada mac and cheese pakai beef pastrami atau beef bacon gitu ya. Pakai beef bacon. Terus mereka juga punya mushroom soup kayak gini. Tuh. Dan mereka ada namanya Captain Fish. Nanti gue cobain nih. Gue belum pernah cobain, sumpah. Dan ini yang baru dari mereka adalah Crunchy Cheesy Beef Sandwich. Oke, mungkin pertama-tama sebelum gue cobain, gue bakal bacain nama gelas dulu. Karena udah ada sobat kita yang nitipin nama gelas. Dan ini namanya unik banget ya. Namanya adalah Carbit Bio 50.000. Jadi tuh nickname-nya memang begitu ya. Gue gak tahu sih ini nickname-nya nih, Carbit Bio 50.000. Kata dia gini, "Bang, nitip nama gelas Anugrah. Gue ngikutin lu gara-gara temen aku namanya Loifu yang demen banget sama konten set food. Semangat terus, Mang." Oke, kita minum bersama Anugrah. Ini pakai botol, yang mau botolnya, kacamatanya, atau outer kayak gini, langsung aja check out di affiliate. Kalau ada linknya gue sematin, kalau nggak ada ya udah. Yuk, kita minum bersama Anugrah. Bismillah. Oke, langsung aja kita gas. Ada hash brown di sini, isinya 1, 2, 3, 4, 4. Harga di ojolnya 31.000. Kayak gini dia tampilannya. Nah, dia hash brownnya tuh. Bentuknya dia kayak gini ya, kayak Doritos ya. Bentuknya segitiga. Cobain dulu. Yuk, mari bismillah. Ini enak juga ya. Dia garing, gurih, ketebalannya pas gitu ya. Kelembutan dari kentangnya juga oke banget. Lagi. Dia ukurannya agak lebih kecil ya dibandingkan sama punya McD. Cocok sini. Sing. Makan. Udah nggak garing karena dingin gitu loh. Kalau misalnya lo beli anget-anget pasti itu masih garing banget, coy. Langsung next gue bakal cobain menu berikutnya. Ada apa lagi ya? Gue bakal cobain mushroom soup dulu kali ya. Ini dia ada mushroom soup, ini harga 33.000. Mungkin itu alasan kenapa orang nggak mau beli. Harganya nyerempet-nyerempet kayak lu mau beli Subway-nya gitu loh. Ini dia mushroom soupnya. Yuk mari. Dia creamy, gurih gitu ya, kerasa kayak pakai kaldu sapi. Ya sebenarnya kalau lu pernah cobain mushroom sauce ya rasanya kayak gitu nih. Cuman ini kayak agak lebih encer dikit. Jamurnya juga banyak sih ya. Ini kayak buat cocolan enak sih. Makanya gue nggak mau habisin dulu. Siapa tahu ntar dicocol sama si roti-rotinya ini malah enak. Buat rasa enak, tapi buat harga buat gue agak kemahalan sih ya. Ya mungkin kalau gue lagi banyak rezeki ya gue belilah. Oke, kita cobain sekarang ada mac and cheese. Namanya di sini pepperoni mac and cheese dengan harga 31.000. Ini begitu datang emang tampilannya dia udah kering gini ya. Emang dia tipenya bukan yang terlalu basah. Nih gua angkat loh. Jadi dia ada kayak tuh ada daging-daging slice kayak gini, coy. Ini dia mac and cheese pepperoni. Cobain ya. Yuk mari. Oh, dia tipe mac and cheese-nya. Yang tipe yang kayak makaroni, kasih keju doang udah. Tapi biasanya kan ada mac and cheese yang dikasih pepper-pepper lagi. Ini gue ngerasa kayak rasanya cuma keju tok gitu loh. Sekali lagi cobain deh. Lihat, dia pakai cheese sauce gitu ya. Gue ngerasainnya kayak bukan pakai cheese slice atau pakai, biasanya kan ada beberapa keju asli gitu loh. Maksudnya kayak pakai keju cheddar atau apa. Intinya perpaduan beberapa keju terus kasih pepper-pepper biasanya. Kalau dia tuh kayak pakai cheese sauce gue ngerasainnya. Menurut gue sih mac and cheese-nya buat harga segini agak kurang. Itu mungkin mengapa jarang dipesan. Mungkin gitu ya. Karena kalau lu pernah cobain Domino's punya mac and cheese, itu Domino's menurut gue mac and cheese-nya salah satu yang enak. Singet gue. Karena gue udah lama gak pesan Domino's juga. Kalau ini tuh kayak bener pakai cheese sauce gitu sih gue ngerasainnya. Nah, itulah menu yang jarang dipesan. Cobain deh sekarang ya. Nah, ini yang Crunchy Cheesy Beef Sandwich, ini harganya 65.000 ya. Dan di sini gue pesannya pakai white bread-nya mereka karena sebenarnya white bread-nya salah satu favorit gue. Kita lihat isinya. Jadi dia pakai keju, untuk sayurannya gue pilihnya lettuce terus pakai timun gitu ya. Oh, dia beefnya pakai
kayak pastrami gitu ya. Tuh, terus di sini pakai Cheetos coy. Dan dia Cheetosnya tuh nih ada kelebihannya, dikirim juga sama dia. Tuh barangkali kurang bang katanya. Ya kita cobain ya. Oh ya, ini rekomennya sausnya kan sebenarnya lu bisa macam-macam. Cuma katanya rekomennya pakai Thousand Island. Jadi gue di sini pilihnya Thousand Island. Cobain ya, Bismillah. Sebenarnya kayak Subway biasanya aja, cuma dikasih Cheetos, sumpah. Gimmicknya mantap juga nih. Kayak lu makan Subway biasa aja. Jadi bukan suatu menu baru yang kayak, wah, aku belum coba. Aku jadi penasaran. Sebenarnya biasa aja sih. Jadi kerasa fresh dari sayurannya. Terus ada tekstur sedikit kenyal dan garing dari si dagingnya. Terus enak banget ya. Jadi perpaduan dari rotinya sendiri yang di luarnya gering, terus tapi teksturnya masih terasa softnya. Nah, gue ngerasain juga perpaduan dengan Thousand Island-nya oke. Cheetosnya cukup ada ngasih kesan krenyesnya, tapi ya udah itu aja. Jadi kayak orang kerasa yang kayak wah gimana gitu. Ya satu gigitan lagi, gue cobain menu yang terakhir. Yes, nih big bite. Oke. Menu terakhir yang bakal gue cobain di sini ada Captain Fish. Ini harganya 54.000. Wah, ini sebenarnya dari segi konsepnya mungkin kalau misalnya di McD mungkin dia tipe-tipe yang kayak burger fishnya McD kali ya. Jarang orang tahu dan mungkin orang nggak semuanya kalau ke McD pesan itu, tapi kayak itu menu underdognya gitu loh. Tapi kalau orang yang udah tahu bakal pesan lagi. Nah mungkin ini kayak gitu nih gue menganggapnya. Karena di sini dia pakai fish ya. Ini gue buka fishnya. Tuh ikannya di dalam. Jadi kan goreng tepung gitu, dan di sini gue pilihnya saus tartar. Jadi bisa pilih saus-saus juga. Untuk sayurannya lengkap aja gue ya, lettuce, tomat, timun. Tapi rotinya gue pilih yang pakai yang garlic. Cobain ya, pertama kali nih gue cobain nih. Gas! Saus tartarnya oke juga, cobain lagi deh. Ikannya lumayan tebel cuy. Nih lihat dah. Ikannya digoreng tepung gitu, dan ikannya lumayan tebel. Saus tartarnya cukup unik gitu ya. Dia ngasih cita rasa asem dan ada sedikit manisnya. Sayurannya juga berpadu kasih dengan ikannya. Jadi kayak ada tekstur krenyes yang fresh tentu ya. Kalau misalnya Subway itu sayurannya yang gue suka dia fresh. Dan kalau lu nanya gue prefer white bread apa garlic bread, jujur ya gue kalau pesan Subway selalu white bread, tapi garlic bread enak banget ya. Ada hal yang lupa untuk gue coba. Ini pengen gue celupin ke mushroomnya. Gue cobain dulu ya, penasaran gue. Siapa tahu jadi cocok nih kayak gini. Jadi ya, perpaduan makanan hampir 100.000. Yoks. Enak anjir, sumpah. Gue ngerasa jadi kayak lebih gurih, lebih kompleks, sama bannya jadi berasa lebih lembut. Rotinya jadi berasa lebih lembut coy. Sumpah gak bohong. Ini kalau kakek-kakek makan di sini, celupin aja kayak enak kayak. Nih dicelupin gini jadi lebih lembut deh. Tuh. Lu kalau ngeliat di video pertama gue gigitnya mungkin agak krok gitu ya. Ini kayak Kenapa gue bilang kakek-kakek? Jadi kalau misalnya mengunyah yang menggunakan gusi itu pasti lebih gampang gitu loh. Kalau tadi paling ujung-ujungnya kalau gigitnya pakai gusi, bukannya rotinya putus, hanya berbentuk bejet gini tapi nggak putus gitu loh. Ya menurut gue ini aman kalau misalnya kakek-kakek makan gitu ya, beli sama mushroom soupnya. Ide bagus itu menurut gue, hacks buat lansia. Oke, jadi menurut lo gimana bang? Menu yang jarang dipesan ini, menurut gue yang oke adalah pertama, fish ini menurut gue oke. Menurut gue ini cukup oke lah ya untuk fishnya. Kalau untuk menu barunya ya udah oke aja. Tapi gue justru dari menu yang ini, gue jadi menemukan hacks, walaupun hacksnya emang gak mahal. Beli mushroom soupnya, karena dicocol rotinya tentu jadi lembut karena nyerap air gitu ya. Tapi cobain aja kalau nggak percaya. Oke, tapi gue tidak menemukan sesuatu yang kayak enak banget nih. Gue baru tahu dari Subway ada menu seenak ini gitu loh. Enggak sih, tetap gue akan, kalau gue ke Subway lagi, akan beli menu yang sering dipesan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian punya ide-ide, tulis aja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.